1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 31. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayatnya yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dan beriman, dan kepada yang lain roh bersama memberikan karunia kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29, 30 dan 31 mari kita baca sama-sama. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh?
atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, sebelum kita melanjutkan studi kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam hari ini bisa kembali datang ke rumah Tuhan, dan teman-teman yang bisa mengikuti melalui online bisa bersama-sama akan kembali mempelajari kebenaran firman-Mu, khususnya yang berkaitan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, di dunia saat ini, bahkan di dunia kekristenan, begitu banyak ajaran dan bahkan praktik-praktik yang merendahkan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri. Tuhan, bantu kami untuk mempelajari dari firman-Mu supaya kami sungguh mengenal dan tahu siapa pribadi Roh Kudus, dan kami bisa Tuhan melihat dan mengevaluasi segala ajaran dalam dunia ini, bahkan mengenai Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan bahkan untuk percaya kepada setiap ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jadi kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melanjutkan studi kita mengenai Roh Kudus. Minggu lalu kita melihat tentang pribadi daripada Roh Kudus, bahwa dia adalah seorang pribadi. Dia bukan hanya sebuah kekuatan yang bisa menghasilkan sesuatu oleh karena digerakkan oleh sesuatu, tapi dia adalah seorang pribadi, seorang yang berpengetahuan, seorang yang berperasaan, seorang yang memiliki kehendak, kemauan. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan apa yang orang lain mau lakukan terhadap dia atau menggunakan dia. Dan kita juga melihat bahwa selain daripada dia seorang pribadi, dia adalah seorang Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Artinya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha hadir, dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah sang pencipta segala sesuatunya. Dan dia juga adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia tidak bahkan bisa disamakan dengan manusia, karena dia adalah Allah, atau mungkin lebih rendah dari manusia. Waktu yang lalu saya melihat sebuah video ini, karena setelah hari kenaikan Tuhan, di beberapa gereja ada perayaan Pentakosta, ya kan? Dan setelah hari kenaikan ada, saya baru dengar ini yang namanya doa 10 malam ya, di mana mereka berdoa selama 10 malam menunggu datangnya Roh Kudus. Lalu ini salah satu video yang saya lihat bahwa lucunya, saya mau katakan bahwa mereka coba mengatakan bahwa ini sama seperti zaman Pentakosta, mereka katakan. Tapi yang kita perhatikan dari praktik mereka ini adalah bahwa Roh Kudusnya tidak turun di hari Pentakosta saja, tetapi di hari-hari itu, di mana mereka sedang berdoa itu, ada juga yang katanya Roh Kudus turun atas dia. Lalu bahkan hamba-hamba di video begitu banyak yang ada di sosial media, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang saya selalu katakan seperti superhuman, orang yang manusia luar biasa, yang dalam tanda kutip tentu, mereka yang bisa mentransfer Roh Kudus. Mereka transfer Roh Kudus kepada seseorang sehingga orang itu menjadi katanya kemasukan Roh Kudus, tapi yang saya lihat adalah tidak termasuk Roh Kudus dalamnya, tapi entah roh apa yang membuat dia menggelepar seperti ayam yang dipotong leher. Apakah ini praktik yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan? Tentu ini tidak benar. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah. Kalau tadi kita melihat pun karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada, atau siapa yang bisa mendapatkan karunia Roh Kudus? Nah, kalau tadi kita membaca 1 Korintus pasal 12 kan, saya mau kita melihat ayat 11. Ini dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, ya, Roh Kudus, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Jadi siapa yang memutuskan kepada siapa Roh Kudus akan turun dan memberikan karunia-Nya? Baik itu karunia, mungkin mereka katakan itu sebagai karunia berbahasa roh, karunia untuk bernubuat. Kepada siapa? Yang disukai oleh pendetanya, yang pendetanya tumpangkan tangan? Tidak, tapi kepada yang dikehendakinya. Yang mengatur Roh Kudus turun atas siapa, yang atur itu adalah Roh Kudus sendiri. Bukan seseorang manusia yang merasa superhuman sehingga kamu bisa mentransfer Roh Kudus kepada seseorang. Tak ada manusia dalam dunia ini yang bisa mentransfer Roh Kudus atau menurunkan Roh Kudus atas seseorang. Tak ada. Karena Roh Kudus adalah Allah. Dan semua manusia adalah manusia, tetap manusia. Sehebat apapun dia, pendeta sekudus apapun dia tetap adalah manusia. Jadi kalau ada orang yang seolah-olah lebih hebat daripada Roh Kudus sehingga dia bisa mentransfer Roh Kudus terhadap seseorang, ini adalah ajaran yang salah. Kalau ditanya kenapa orang itu bisa terjatuh, menggelepar, ya tentu di dalam dunia ini begitu banyak kuasa lainnya yang bisa membuat orang seperti itu. Tapi kalau apakah itu sesuai dengan Alkitab, bahwa itu adalah ajaran sesuai dengan Alkitab? Tidak. Nah, kita lihat juga nanti para rasul ketika mereka di Pentakosta, kita sudah belajar itu waktu kita membaca atau mempelajari kitab kisah para rasul kan. Apa yang terjadi dengan para rasul? Kita lihat di kisah para rasul pasal 2. Ini sekilas mengenai ini supaya kita juga bisa melihat kebenaran firman Tuhan sebenarnya mengenai Pentakosta yang sesungguhnya. Oke. Dan ketika Pentakosta terjadi, itu kisah para rasul pasal 2. Dikatakan di sana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu apa yang dikatakan di ayat kedua? Apakah dikatakan di sana tiba-tiba mungkin Petrus atau Yohanes sebagai pemimpin para rasul? Petrus adalah pemimpin mereka. Pada masa tersebut kita melihat bagaimana Petrus adalah sosok yang memimpin para rasul. Apakah Petrus berdiri lalu dia angkat tangannya, lalu dia tumpangkan tangannya di atas semua para murid sehingga semua para murid dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah itu yang terjadi? Tidak, dikatakan sini tiba-tiba. Di waktu yang mereka tidak bisa tahu, di waktu yang mereka tidak atur sama sekali, dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menumpangkan tangan atas seseorang, tapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terjadinya tiba-tiba. Ini bukan setelah beberapa sesi nyanyian, pujian, lalu si pengkhotbah atau si pemimpin mulai mengangkat tangannya, memegang kepala orang, memegang bahu orang atau siapapun yang dia pegang, dan kemudian baru turunlah dari langit. Nah, tidak, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini kita tahu simbol daripada turunnya Roh Kudus atas mereka. Dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu hal juga yang tidak nampak di sini adalah mereka mulai menggelepar, enggak ada kan? Mereka mulai jatuh tersungkur dan mereka seperti berguling-guling tanpa sadar. Enggak ada di sini. Hal yang unik sekali ketika yang kita lihat dalam gereja-gereja zaman sekarang itu terjadi adalah ketika orang itu tidak sadar juga apa yang dia lakukan. Ketika nanti dia sadar, ditanya sama dia apa yang terjadi, dia pun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sadar. Makanya nanti ketika ada orang bertanya kepada mereka, Petrus bisa menjawab karena dia dalam keadaan sadar. Dia bukan dalam keadaan tidak sadar. Dan dia bukan sedang tersungkur dan kemudian berguling-guling. Mereka hanya berbahasa roh, dan kita tahu apa bahasa roh yang dimaksudkan di sini. Ini bukan haleluya 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 bla bla. Bukan zikir bala 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 bala. Bukan itu bahasa roh di sini.
Tapi ketika orang, dikatakan di sini, waktu itu di Yerusalem diam-diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa dibawa ke kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Di sini mereka bukan berbahasa yang tidak dipahami oleh siapapun, tapi mereka berkata-kata dengan bahasa asing, bahasa yang ada dalam dunia ini. Mereka selalu bilang, atau orang Kristen zaman sekarang, karismatik, Pentakosta zaman sekarang bilang, oh itu adalah bahasa malaikat. Bahasa malaikat, jadi tidak dimengerti oleh manusia dalam dunia. Jadi karena bahasa malaikat itu adalah bahasa surgawi. Dalam Alkitab, malaikat pun berbicara dengan manusia kan? Bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Bahasa surgawi mereka bilang, tapi kalau malaikat berbicara dengan manusia, bisa dimengerti. Malaikat berbicara kepada Abraham, malaikat berbicara kepada Maria. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa yang dimengerti oleh Maria, bahasa yang dimengerti oleh Abraham. Jadi kalau dibilang bahasa malaikat bukan berarti tidak bisa dimengerti. Dan di sini jelas sekali bahasa yang disebut sebagai bahasa roh di zaman Pentakosta adalah bahasa yang dimengerti. Dan ini adalah bahasa asing. Makanya dia disebut sebagai karunia. Tuhan bukan Allah yang melakukan sesuatu tanpa tujuan, yang hanya sekedar menunjukkan, oh hebat, tapi nggak ada tujuannya. Bukan itu. Allah kita adalah Allah yang bijaksana, yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan. Makanya ketika dia pun berikan karunia berbahasa roh, ada tujuannya. Dan tujuannya jelas di sini. Tujuannya adalah untuk penginjilan. Supaya orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang pada saat itu sedang ada di Yerusalem bisa mengerti tentang Injil. Makanya mereka bilang, kita mendengar mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa yang kita mengerti, bahasa dari negara kita. Di sini katakan mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara-negara asal kita. Di situ disebut begitu banyak negara mereka. Orang Yahudi yang mayoritas berbahasa kalau bukan Ibrani dan Yunani, tiba-tiba bisa berbahasa Mesir lah, Frigia lah, Pamfilia lah, Media lah, Elam lah, Pontus lah, Roma lah. Semua bahasa yang ada pada saat itu, yang orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Tujuannya adalah supaya mereka mendengar Injil. Makanya mereka sedang mendengar mereka tentang apa yang mereka katakan mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu di ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bukan hanya mereka mendengar sekilas mereka berbahasa dengan bahasa mereka sendiri, tapi bahkan mereka mengerti apa yang sedang dibicarakan. Sebuah bahasa baru bisa kita mengerti kalau bukan hanya sekedar kata-katanya adalah bahasa kita, tapi juga susunan katanya, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya, saya bilang pasar pergi saya gunakan dengan merah mobil, mengerti? Walaupun kata-katanya semua kata-kata bahasa Indonesia kan? Apakah kita mengerti apa yang saya maksudkan? Tidak mengerti, kecuali saya susun dia dengan benar. Saya pergi ke pasar dengan menggunakan mobil merah, baru kita mengerti. Jadi mereka di sini berkata dengan bahasa yang dimengerti, bukan hanya setiap katanya adalah bahasa asing, tapi juga susunan katanya tepat, grammarnya tepat, tata bahasanya tepat sehingga bisa dimengerti. Nah, itu namanya karunia berbahasa roh. Dan ini terjadi, Pentakosta terjadi berapa kali? Sesuatu yang terjadi setiap tahun, sesuatu yang terjadi berulang-ulang? Tidak, hanya sekali. Kisah para Rasul ditulis dalam kurun waktu beberapa tahun.
dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan tidak sekalipun kita disebutkan di dalam Alkitab, bahkan di Kisah Para Rasul, tentang terjadinya Pentakosta yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Atau setiap tahun ketika di hari Pentakosta orang Kristen berkumpul dalam satu gereja dan di sana mereka menunggu Roh Kudus turun. Tak ada. Bahkan di zaman bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja adalah murid-murid langsung daripada para rasul. Ketika mereka memimpin gereja mereka, tidak ada disebutkan bahwa mereka berkumpul setiap hari Pentakosta dan kemudian menunggu Roh Kudus lagi turun. Tak ada. Ini hanya muncul di abad 20. Ironisnya. Tapi seolah-olah ini adalah kekristenan yang sesungguhnya. Jadi hati-hati. Roh Kudus tidak bekerja seperti ini. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran yang Alkitab adalah Roh Kudus adalah seorang Allah dan dia bekerja sesuai dengan kehendaknya. Dia berikan karunia kepada setiap orang yang dia kehendaki. Suka-suka dia, bukan suka-suka kita. Oke? Nah, kalau ada nanti pertanyaan lebih lanjut mengenai hal ini, boleh. Tapi kita lanjutkan dulu pelajaran kita ini mengenai malam ini kita mau lihat tentang pekerjaan Roh Kudus dalam baptisan. Oke? Minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hal dia membuat kita bertobat. Oke, dalam pertobatan manusia atau dalam penebusan, di mana dia bekerja dalam hati kita untuk membantu kita memahami mengenai dosa, mengenai penghakiman, mengenai Tuhan. Oke, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus hanyalah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Lalu ada pekerjaan Roh Kudus dalam baptisan. Ini sangat penting juga untuk kita pahami karena baptisan Roh Kudus adalah peristiwa yang terjadi hanya sekali untuk setiap orang Kristen ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ingat, di sini hanya sekali. Jadi saya mau menekankan kepada kita bahwa ini hanya sekali, terjadi hanya sekali. Tidak terjadi dua kali, terjadi hanya sekali. Tidak terjadi berulang kali, terjadi hanya sekali. Dari mana kita tahu itu? Mari kita buka Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Katakan di sini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai seseorang yang lahir baru. Ketika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari roh. Oke? Dan itulah yang disebut juga sebagai baptisan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita lahir baru dan itu hanya terjadi sekali. Tidak terjadi berulang kali. Kita lihat pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Sini katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ketika baptisan Roh Kudus terjadi, itu juga di mana seorang dimasuki atau masuk Roh Kudus di dalam dirinya. Lalu apakah Roh Kudus itu adalah sesuatu yang seperti air yang kita minum lalu kemudian nanti bisa habis dalam tubuh kita sehingga perlu di top up, perlu ditambah lagi, ya kan? Seperti air kalau kita minum, sekarang kita minum nanti 1 jam kita haus lagi, kita minum lagi karena keluar melalui keringat kita lah. Ya, kita gunakan air tersebut sehingga harus diisi lagi. Tentu tidak, karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ketika dia sudah masuk dalam diri kita, dia tidak ada habisnya, nggak ada masa kadaluarsanya.
Jadi tidak perlu kita top up dia, tidak perlu dia diisi lagi dan diisi lagi, tidak. Tapi dikatakan di sini, makanya Tuhan Yesus katakan ketika penolong itu sudah datang, dia akan berdiam dalam kamu. Dia akan diam di dalam kamu. Dia tidak akan keluar lalu masuk lagi, keluar masuk lagi. Jadi setiap kali Pentakosta dia masuk lagi. Lalu kapan keluarnya? Nanti tahun depan Pentakosta lagi masuk lagi, lalu kapan lagi keluarnya? Atau mungkin Roh Kudus itu banyak sehingga hari ini, tahun ini masuk, tahun depan masuk yang kedua, tahun depan lagi masuk yang ketiga, begitu. Jadi dia adalah seorang pribadi Allah yang hanya satu pribadi Allah. Jadi dia ketika masuk dalam diri kita, dia masuk dalam diri kita dan berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Tidak ada namanya dia masuk keluar. Dia berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Ini dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Tadi kita sudah baca itu. Saya bacakan bagi kita kembali. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sini kita akan sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Penekanan di sini adalah satu dan satu, tidak lebih dari satu. Kita dibaptis dengan satu roh, dalam satu roh, hanya satu dan satu, tidak lebih dari satu. Jadi tidak terjadi berulang-ulang, terjadinya hanya sekali. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13. Sini katakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu disebut sebagai juga baptisan daripada Roh Kudus. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan itu hanya terjadi sekali ketika kita percaya. Roma 8 ayat 9. Terakhir di sini kita lihat beberapa ayat ini supaya kita sangat-sangat betul mengerti bahwa baptisan Roh Kudus hanya terjadi sekali. Jadi tidak terjadi berulang-ulang kali. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi enggak ada yang namanya Roh Kudus keluar masuk diri kita. Oke? Karena hanya yang ada Roh Kudus dalam dirinya adalah milik Allah. Sementara kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi milik Allah. Secara logis, secara alkitabiahnya adalah bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita dan dia berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Oke. Jadi ini hanya terjadi sekali. Ini tidak terjadi berulang kali. Menyangkut dengan praktik tadi di berbagai gereja mengenai Roh Kudus yang terjadi setiap tahun. Roh Kudus turun atas seseorang setiap tahun. Alkitab memberitahukan kita bahwa tidak. Roh Kudus hanya sekali masuk dalam diri kita dan dia akan berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Enggak ada dia masuk lalu masuk lagi, lalu kapan dia keluar? Tidak ada momen di mana Roh Kudus keluar dari dalam diri kita. Ada dalam diri kita, berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Oke, itu bukanlah sebuah pengalaman berikutnya setelah pengubahan atau setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya ada satu Allah, satu iman, satu baptisan dalam Efesus pasal 4 ayat ini. Hanya satu baptisan, tidak ada lebih dari satu baptisan. Makanya kalau banyak sekali orang, khususnya yang saya banyak yang kenal dari kampung contohnya, lalu di kampung kan dibaptis dari kecil karena keluarga Kristen, papa mama Kristen. Di gereja dibaptis kecil, lalu ketika mereka sudah dewasa, kuliah, kerja, keluar kota, lalu mereka masuk ke gereja-gereja, bahkan gereja-gereja karismatik, lalu tiba-tiba saya melihat di sosial media mereka dibaptis lagi. Kenapa dibaptis lagi? Ada apa?
Lalu ada satu orang teman saya tanya, kenapa kamu dibaptis lagi? Iya, karena kita harus dibaptis. Kita menjadi orang Kristen harus dibaptis. Lalu baptisan kamu waktu bayi, oh itu tidak sah. Berarti harus 2 kali baptisan. Efesus 4 ayat 5. 1 iman, 1 baptisan. Baptisan itu hanya 1. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kamu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu kenapa kamu harus dibaptis lagi? Kamu mau dibaptis dalam nama siapa lagi? Hah? Dalam nama siapa lagi? Mereka bilang, oh enggak, karena waktu kecil kamu enggak bisa mengakui imanmu, jadi baptisanmu tidak sah. Kalau kamu harus dibaptis dewasa, di mana kamu betul-betul bisa mengakui imanmu. Ini juga bukan alasan yang benar, karena dalam Alkitab kita menemukan bahwa baptisan bagi orang Kristen di zaman Perjanjian Baru adalah hal yang sama dengan sunat di dalam Perjanjian Lama bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Dan itu adalah sama-sama fungsinya adalah sebagai simbol, ya kan? Simbol. Kita dibaptis, baptisan kita adalah simbol bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah. Begitu juga dengan sunat dalam Perjanjian Lama. Sunat adalah simbol bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Allah. Lalu kapan orang Israel disunat? Ketika mereka sudah bisa mengaku percaya? Tidak. Mereka bahkan disunat pada umur 8 hari. Anak bayi 8 hari. Itu yang disunat orang Israel. Sebagai simbol bahwa dia adalah bagian dari keluarga Allah. Lalu kalau kita bilang, oh berarti mereka tidak bisa mengakui iman mereka. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang anak-anak sebagai kelompok yang tidak ada gunanya. Tuhan memandang anak-anak sebagai bagian daripada anak-anaknya. Makanya dia mau dari bayi kamu dibaptis, karena dia menganggap kamu bagian dari keluarganya, bahkan ketika kamu masih bayi. Dan itu juga menunjukkan bahwa sungguh keselamatan adalah kasih karunia Allah. Tidak mesti kita harus bisa menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus dulu baru kita bagian dari keluarga Allah. Dari kecil, dari bayi, Tuhan sudah menunjukkan bahwa kemurahannya, kebaikannya, kasih karunia-Nya lah yang akan menyelamatkan kamu. Ketika kamu belum berdaya, ketika kamu bahkan belum bisa mengakui Dia sebagai Tuhan, Dia sudah mau kamu menjadi anaknya. Itu adalah makna yang sangat besar dalam baptisan anak. Karena hanya satu baptisan, kata Tuhan. Efesus 4 ayat 5. Anak-anak kita kalau mau pergi keluar kota, mungkin kalau kita masih di samping kita, mereka mau tidak mau gerejanya di gereja kita. Tapi nanti kalau sudah di luar kota, apalagi di luar kota nggak ada gereja seperti gereja kita. Lalu mereka mulai gereja karismatik, hati-hati, ingatkan mereka. Jangan sampai kamu dibaptis 2 kali. Karena itu tidak benar. Baptisan hanya 1, tidak lebih dari situ. Pekerjaan Roh Kudus dalam baptisan di dalam gereja pada masa para rasul tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, ini ada sebuah dilema. Kemudian pertanyaannya kan, nah, para rasul percaya kepada Tuhan Yesus kapan? Di Kisah Para Rasul pasal 2 atau sebelumnya? Sebelumnya harusnya kan? Petrus percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau kita membaca dalam kitab Yohanes, Injil, Matius, Markus, Lukas, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid. Disitulah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah mereka titik di mana mereka diselamatkan. Tapi kemudian beberapa tahun, 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani dalam dunia. Kira-kira 3,5 tahun itulah baru kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus turun atas mereka. Nah, ini menjadi dilema. Jadi bagaimana? Kita bilang tadi bahwa Roh Kudus turun atas seseorang sekali untuk selamanya. Tapi kenapa kepada para rasul seolah-olah terjadi 2 kali, ya kan? Terjadi waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, lalu terjadi lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi ada seperti 2 kali Roh Kudus turun atas mereka. Dan kalau kita melihat juga dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul pasal 19, ada event atau kejadian di mana seolah-olah Roh Kudus 2 kali turun atas seseorang. Orang yang sama. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, ini adalah hal yang waktu kita membaca Kisah Para Rasul kan, kita pelajari sedikit bahwa ini yang disebut sebagai masa transisi. Sebuah
pengalaman berikutnya dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul, tetapi catat bahwa tidak terdapat baptisan kedua dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Nah, itu sebagai catatan bagi kita. Pasal 2, pasal 8 dan pasal 19 ada seperti 2 kali baptisan, tapi di pasal 10 tidak, hanya sekali terjadi di sana. Lalu tidak terdapat pola yang mutlak di sini. Gereja sedang berada dalam masa peralihan atau transisi. Dan situasinya pastilah unik. Beberapa hal yang dalam Kisah Para Rasul kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang unik, yang hanya terjadi pada masa itu. Karena gereja sedang masa transisi dari agama Yahudi dalam Perjanjian Lama ke sebuah gereja di zaman Perjanjian Baru. Dan di masa transisi ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengalami 2 hal. Dia disunat dan dia juga dibaptis, ya kan? Orang Kristen hanya dituntut untuk dibaptis, kan? Tidak dituntut untuk disunat. Kenapa? Karena itu hanya kepada orang Yahudi. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia mengalami keduanya. Dia disunat, dia juga dibaptis. Kenapa? Karena itu adalah masa transisi. Begitu dengan para rasul. Apa yang mereka alami adalah hal-hal yang unik. Karena itu adalah masa transisi. Jadi ini bukan pola yang mesti harus seperti itu terjadi. Terdapat sebuah waktu yang spesial ketika Perjanjian Baru sedang dalam proses penulisan. Orang Yahudi diantarkan ke sebuah cara baru dalam hal ibadah, dan orang-orang Yunani telah dibawa ke dalam kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Roh Kudus beroperasi dalam sebuah cara yang khusus untuk menyapih gereja yang masih bayi keluar dari sistem dan pola pikir yang lama. Gereja mencapai kedewasaan dengan penetapan hidup bergereja yang baru. Ciri-ciri yang spesial dan luar biasa dari masa para rasul sudah tidak diperlukan lagi dan telah ditarik sejak itu. Kalau kita mau membaca lebih banyak, ada dalam sebuah buku The Modern Tongues Movement yang ditulis oleh Robert G. Gromacki. Dia menulis tentang evaluasinya mengenai gerakan berbahasa roh di zaman modern. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak terjadi terus-menerus. Hanya terjadi di beberapa pasal Kisah Para Rasul, karena itu adalah masa transisi. Dan setelah itu, apakah itu terus terjadi? Tidak. Hanya di pasal-pasal 4 pasal itu saja, di mana ada seperti Roh Kudus turun atas seseorang dan mereka mulai berbahasa roh. Karena di 4 pasal itu saja. Di pasal-pasal lainnya tidak ada. Orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada dibilang mereka berbahasa roh. 3.000 orang dibaptis oleh Petrus. Ada disebutkan bahwa mereka berbahasa roh? Tidak. Semua yang dibaptis oleh Paulus, ada disebutkan bahwa mereka berbahasa roh? Tidak. Hanya di khusus-khusus itu aja. 4 pasal itu karena itu pasal yang khusus. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul kemarin, kita pelajari bahwa keempat pasal itu adalah seperti pembukaan Injil. Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di seluruh dunia. Nah, itu adalah keempat pasal itu adalah yang menceritakan kepada kita. Di Yerusalem yaitu para rasul, di zaman Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, lalu di Yudea, lalu di Samaria, lalu di seluruh dunia. Orang Yunani yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus dan dia dibaptis dan berbahasa roh. Hanya itu saja yang khusus seperti itu sebagai tanda bahwa sekarang Injil sudah sampai atau dibuka ke semua daerah ini yang Tuhan tadi katakan, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Ini itu adalah hal yang khusus. Itu bukan hal yang terjadi berulang kali. Makanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab secara sepenuhnya, bukan sepenggal-penggal satu ayat kita ambil lalu kita percaya. Pekerjaan Roh Kudus dalam pemenuhan. Jadi tadi baptisan oleh Roh Kudus, sekarang adalah pemenuhan oleh Roh Kudus. Ya, satu juga ajaran yang sering sekali disalahgunakan, seperti seolah ada pernah saya dengar orang mengatakan bahwa kita ini seperti gelas yang diisi air, harus penuh, bahkan meluap-luap. Roh Kudusnya meluap-luap.
Apa yang dimaksud dengan pemenuhan oleh Roh Kudus? Pemenuhan oleh Roh Kudus merupakan kontrol sempurna terhadap hidup umat Kristen ketika ia secara keseluruhan menyerahkan dirinya pada pekerjaan pengudusan Roh Kudus. Jadi bukan semacam kita dipenuhi oleh Roh Kudus lalu Roh Kudusnya meluap-luap sehingga kita kemudian mulai gemetaran, kemudian kita seperti yang saya bilang tadi di awal, mulai menggelepar. Lalu kita nyanyi pun tidak sadarkan diri lagi, kita hanya nyanyi saja. Tapi di sini katakan apa? Kontrol sempurna. Dan kontrol sempurna ini bukan membuat kita lepas kontrol, bukan. Tapi kontrol sempurna ini membuat kita menjadi orang yang kudus hidupnya. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Kita lihat Efesus pasal 5 ayat 18. Mungkin bagi kita yang ada di online, saya buka saja di sini. Efesus 5 ayat 18. Sini katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dari sini kita tahu apa yang maksud dengan penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh itu dibandingkan dengan seseorang yang mabuk oleh anggur. Nah, seorang yang mabuk oleh anggur, apa yang akan dia lakukan? Semua hal yang berdosa. Dia lepas kontrol akan dirinya, kan? Orang mabuk oleh anggur lepas kontrol akan dirinya, dan dia hanya akan melakukan apa yang jahat saja, berkelahilah, ributlah, maki-maki orang lah, bahkan membahayakan dirinya. Dia cari-cari masalah supaya dia dipukul orang. Tapi seorang yang dipenuhi oleh Roh adalah sesuatu yang berbanding terbalik dengan orang yang mabuk. Berarti ada penguasaan diri, ada cara berpikir yang baik, ada cara bertindak yang bijaksana, yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah masukan dipenuhi oleh Roh, bukan tidak sadar diri. Oke, lalu di sini katakan di Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Sini katakan, kalau kamu penuh dengan Roh, di sini katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh bukan orang yang hanya di waktu-waktu tertentu ketika terjadi penyembahan, ketika terjadi pujian, dia seperti lepas kontrol akan dirinya, dia nyanyi, dia menangis, dia tidak. Orang yang dipenuhi oleh Roh adalah yang hidupnya setiap saat adalah hidup bersama Kristus. Ada yang unik dengan fenomena-fenomena gereja pada zaman sekarang. Orang katanya dipenuhi oleh Roh, datang gereja, di gereja dia nyanyi, menangis, seolah-olah ya begitu dipenuhi oleh Roh. Tapi dia pada saat datang ke gereja tadi dengan pakaian yang tidak sopan. Ada orang datang ke gereja dengan pakaian yang dengan rok mini pun boleh ke gereja zaman sekarang. Lalu sampai di gereja katanya dia akan dipenuhi oleh Roh. Lalu nanti keluar dari gereja, apakah dia peduli dengan Roh yang katanya tadi memenuhi dia? Nah, ketika dipenuhi oleh Roh, apa yang ada di dalam pikirannya, apa kehendaknya, apa keinginannya, semua keinginan duniawi. Aku mau usahaku berhasil, aku mau ini ku berhasil, semuanya berhasil, ini semua berhasil. Kalau tidak ada yang berhasil, berarti Tuhan tidak sayang sama aku. Dipenuhi oleh Roh, tapi keinginan duniawi. Orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang bahkan rela mati untuk Tuhan. Orang yang bahkan rela miskin untuk Tuhan. Orang yang bahkan rela menderita untuk Tuhan. Itu namanya dia dipenuhi oleh Roh. Itu namanya orang, karena di sini dikatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang Kristus yang hidup di dalam diri. Pasal 5 ayat 16, Galatia pasal 5 ayat 16. Sini katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dipenuhi oleh Roh adalah sesuatu yang artinya berbanding terbalik dengan kehidupan menuruti daging.
Kalau ada orang mengatakan kepada kita bahwa kamu dipenuhi oleh Roh, kalau kamu dipenuhi oleh Roh, lalu semua keinginan dagingmu terpenuhi, kekayaanlah, kesehatanlah, ya, keinginan daging, ya, ajaran palsu, ajaran yang tidak benar. Kalau kamu dipenuhi oleh Roh, dikatakan di sini kamu akan hidup tidak menuruti keinginan daging. Kamu akan menuruti keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan tentu bukan keinginan daging. Keinginan Tuhan adalah keinginan bagaimana supaya kita hidup kudus. Bagaimana supaya kita hidup bersaksi bagi Dia. Bagaimana supaya kita mempermuliakan namanya selalu, senantiasa. Itu namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya ketika kamu bernyanyi, ditambah dengan segala lighting atau cara pencahayaan, musiknya mengayun sehingga kamu terbawa emosi, lalu kamu menangis, lalu kamu bilang kamu dipenuhi oleh Roh. Atau dengan nyanyi yang melompat-lompat seperti seolah-olah begitu luar biasa, ya, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus sampai Roh Kudusnya meluap-luap sehingga kamu bisa melompat-lompat kegirangan. Itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus yang dimasukkan dalam Alkitab. Tapi hidupmu setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah baru kamu bisa dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam pengakuan iman Westminster bab 16 pasal poin yang ketiga dikatakan kemampuan mereka untuk melakukan perbuatan baik sama sekali tidak datang dari diri mereka sendiri, tapi seluruhnya dari Roh Kristus, sehingga mereka olehnya dimampukan. Di samping anugerah-anugerah yang telah mereka terima, diperlukan sebuah pengaruh nyata dari Roh Kudus yang sama untuk bekerja dalam diri mereka untuk memiliki kemauan untuk mengerjakan menurut kerelaannya. Namun seharusnya hal ini tidak menyebabkan mereka menjadi lalai, seakan-akan mereka tidak terikat untuk menunaikan tugas kewajiban apapun kecuali atas dorongan khusus dari Roh. Tapi mereka harus berupaya membangkitkan anugerah Allah yang ada dalam diri mereka. Artinya bahwa seseorang percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa melakukan apa yang benar, apa yang baik dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Tapi itu bukan berarti mereka kemudian bermalas-malasan dan tidak mau melakukan sendiri dari diri mereka sendiri. Orang Kristen akan bekerja sama dengan Roh Kudus, artinya dia akan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu maksudnya. Jadi itu yang dimasukkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus? Pertama, kita akan menghasilkan buah Roh. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 tentang buah-buah Roh. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah Roh itu akan kita lakukan, akan nampak dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan bersemangat mengabarkan Injil dan menjadi efektif di dalam melayani Allah. Kita akan hidup untuk bersaksi bagi Allah. Kita akan menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga orang melihat kita, bukan hanya melihat kita, tapi melihat Kristus dalam kita. Saya sangat lucu dengan semua kekristenan zaman sekarang yang terlalu mengheboh-hebohkan, yang terlalu begitu suka dengan orang-orang public figure yang Kristen katanya. Mereka kalau sudah disebut nama Tuhan Yesus seolah-olah hebat sekali. Kalau ada orang yang sudah memakai salib di leher mereka, kalung salib, itu udah hebat sekali. Oh, lihat dia memakai kalung salib. Oh, lihat dia mendapatkan penghargaan ini, lalu dia akan bilang terima kasih Tuhan Yesus. Seolah-olah sudah hebat sekali. Tapi kemudian yang kita temukan setelah dia mengatakan bahwa dia terima kasih Tuhan Yesus, lalu cara berpakaiannya lah, tingkah lakunya lah, cara dia berkeluarga lah, pernikahannya lah, tak ada sama sekali yang sesuai dengan Alkitab. Lalu kita bilang, oh iya itu tidak apa-apa, itu kelemahan dia, yang penting dia percaya Tuhan Yesus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang sungguh-sungguh Kristen adalah mereka yang akan menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita bukan bilang tentang sesuatu hal yang sempurna, lalu kita berbicara tentang orang kalau sudah jatuh dalam dosa lalu dia tidak lagi harapan untuk dia selamat, bukan itu yang kita maksudkan. Tapi harus ada kerinduan yang besar sungguh untuk menjaga hidup yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan.
Harus terlihat kesungguhan ini. Bukan hanya sekedar bilang saja aku percaya Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar pakai kalung salib saja. Tapi sungguh hidupnya berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan yang poin yang ketiga, kita akan mengasihi firman-Nya dan umat-Nya. Kita akan mau belajar firman Tuhan. Kita akan rindu membaca firman Tuhan. Kita akan mau mengasihi firman Tuhan. Orang-orang menyempatkan begitu banyak waktu untuk hal lain dalam dunia kecuali satu, belajar firman Tuhan. Tapi masih bilang bahwa dia Kristen, masih mau mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, tapi tak mau belajar firman Tuhan. Kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Bilang saja sama pacarmu, aku cinta kamu, tapi aku gak mau dengar kau cerita. Cobalah. Regano, kamu udah punya pacar? Belum ya? Nanti kalau kamu udah punya pacar, coba bilang sama pacar, aku betul-betul mencintaimu, tapi jangan berkata satu kata pun, aku gak mau dengar. Apalagi cowok, gak boleh bilang kayak gitu sama cewek, ya kan? Ya, kalau cewek kamu bilang kayak gitu, dia gak boleh cerita sama kamu, selesai. Karena perempuan pada dasarnya suka cerita kan? Sama pasangannya. Kita bilang kita cinta Tuhan tapi tidak mau mendengar Tuhan. Gak mau tahu apa kata Tuhan, tak mau tahu apa kehendak Tuhan, tak mau bahkan tahu siapa dia. Siapa dia saja kita tidak mau tahu. Nah, kita bilang kita orang Kristen. Datang ke gereja, di gereja kita dibilang kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau tanya kadang-kadang sama orang yang pernah mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia ditumpangkan tangan lalu dia menggelepat. Ada di sini yang pernah mengalami itu? Betul ada? Ada Pak Simamora? Gak pernah ya? Ditumpangkan tangan lalu dipenuhi Roh? Gak pernah ya? Bapak gak pernah masuk gereja karismatik ya, yang melakukan hal-hal seperti itu? Oh, cuma lihat. Saya mau tahu orang yang apakah dia udah betul-betul mengenal Tuhan atau belum? Sedalam apa pengetahuannya akan firman Tuhan? Seberapa dalam kerinduannya akan mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu? Sehingga dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan seolah-olah memang betul Roh Kudusnya rohnya meluap-luap. Alkitab mencatat kepada kita, orang yang dipenuhi oleh Roh adalah orang yang akan mencintai firman Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Efek yang didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul dipenuhi oleh Roh, yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Apa efeknya bagi mereka? Bukan hidup suka-suka. Bukan sekarang mereka mulai menghidupi hidup mereka dengan sukacita sesuai dengan apa yang mereka mau. Tidak, di sini Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan cara hidup mereka ketika mereka sudah sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus berdiam dalam diri mereka. Dikatakan di sini orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam belajar firman Tuhan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk beribadah. Itulah mereka, dan mereka tunduk kepada ajaran para rasul. Dan maka di 43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka hidup dalam pengajaran, mereka hidup dalam ibadah, dan mereka hidup dengan berbuat baik, mengasihi sesama. Ya, buah-buah roh terjadi.
hidup mereka. Dan di sini poinnya adalah mereka pertama-tama memberikan diri mereka di bawah pengajaran para rasul. Saking cintanya mereka kepada suara Tuhan, firman Tuhan. Dan terakhir di sini poin keempat katakan kita akan menikmati untuk datang ke gereja untuk menyembah Allah dan memiliki persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain. Bagi kita orang Kristen yang begitu malas datang ke gereja, begitu malas datang ke persekutuan. Sampai-sampai seolah-olah kalau kita datang ke gereja itu adalah sesuatu hal yang memberatkan kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang akan begitu bersemangat, begitu aku mau pergi ke gereja. Nah, ini sudah hari Senin, udah di Senin, Selasa, Rabu, lama kali hari Minggu itu. Kenapa kita memiliki kerinduan seperti itu? Ketika sudah tiba hari Minggu, hari Sabtu malam, besok hari Minggu, besok adalah waktu di mana aku bisa beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sesemangat itu? Harusnya kita memiliki semangat yang demikian. Dan kita begitu kita begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di sorga nanti kita akan melakukan hal itu. Kita akan beribadah. Di surga kita akan bertemu Tuhan, bukan hanya sekedar bertemu untuk chit-chat. Kita beribadah, kita memuji Dia di surga. Itu adalah sesuatu hal yang harus membuat kita bersukacita. Jadi itulah hal-hal yang harusnya terjadi dalam diri orang yang dipenuhi oleh Roh. Oke, jadi kalau ada yang bilang, dia dipenuhi oleh Roh, mana? Dia tiba-tiba, iya, dia tiba-tiba bisa berbicara siki bala. Lalu dia tiba-tiba menggelepar, tiba-tiba dia tersungkur, berarti dia dipenuhi oleh Roh. Itu bohong. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh dalam Alkitab tidak seperti itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh dalam Alkitab adalah orang yang hidupnya hari lepas hari begitu mau dipimpin, dikontrol, diatur oleh Roh Allah. Dan itu terlihat dari hidupnya yang kudus, hidupnya yang merindukan firman Allah, merindukan ibadah, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oke, kita ambil waktu 10 menit untuk istirahat. Kita lanjutkan nanti jam 8.16. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada mungkin pertanyaan dari kita yang mau bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita tadi sudah pelajari atau hal-hal lain yang kita dengar dalam kekristenan. Kita mengikut Tuhan, mungkin ada ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita mau lebih mengerti. Ada? Kalau ada, silakan. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom. Ya, Pak Smamora. Ya. Itu kalau mereka yang agama seberang itu kan, mereka itu Yahudi itu gimana? Karena waktu kecil katanya mereka itu kalau yang perempuan ini sunat ulang dipotong katanya kan. Begitu yang laki-lakinya nanti umur berapa tahun. Maksudnya sunat yang kita itu memang sunat seperti itu. Oke. Pertama, bagi kita yang ada di Zoom mungkin nggak dengar pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengenai sunat dan bagaimana dengan sunat di agama seberang, seperti itu ya. Saya hanya bisa menjawab tentang sunat agama Yahudi. Sunat agama Yahudi dalam Alkitab jelas adalah sunat yang diberikan kepada anak umur 8 hari. Itu sebagai tanda bahwa dia adalah bagian dari keluarga Allah, orang Israel. Setiap yang tidak disunat pasti akan mati karena mereka bukan bagian dari keluarga Allah. Lalu mengenai agama lain di luar Yahudi yang juga mempraktikkan sunat, mau itu mereka disunat dari kecil, mau mereka disunat ketika mereka sudah beranjak remaja. Apakah kalau tadi ditanya apakah itu mengikuti ajaran perjanjian lama, kita tidak bisa bilang itu. Karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan mana yang satu. Itu adalah
ajaran yang sesuai dengan perjanjian lama atau itu ajaran yang memang ajaran baru seperti itu. Tapi mereka percaya itu adalah ajaran mereka yang mereka percaya turun dari Allah mereka, maka ya itu adalah kepercayaan mereka. Jadi kalau dibilang bagaimana ya itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau dibilang apakah sesuai dengan Alkitab, tentu tidak sesuai dengan Alkitab. Okay. Dan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa hanya yang ada dalam Alkitab yang benar. Jadi kalau di zaman sekarang untuk kita orang Kristen tidak ada aturan untuk sunat. Tidak ada aturan untuk sunat karena sudah digantikan dengan baptisan. Oke, ini adalah hal yang saya rasa sensitif kalau saya katakan bagaimana. Oke, jadi itu adalah kepercayaan mereka dan mereka percaya itu. Kita orang Kristen tidak percaya itu karena kita diajarkan dalam Alkitab tidak sedemikian. Dan kalau mengenai ajaran orang Yahudi, apakah itu sesuatu yang harus kita lakukan juga tidak. Karena Yahudi dan gereja sudah ada masa transisinya, yaitu dalam Injil, di mana kekristenan tidak lagi sama praktiknya dengan agama Yahudi. Oke, perubahan ini terjadi di dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Oke, Pak ya. Kalau mau tanya lebih lanjut mengenai hal ini mungkin bisa. Saya rasa tidak perlu juga tanya mereka. Saya rasa kita semua sudah bisa lihat bahwa itu adalah praktik mereka dan itu mereka lakukan sebagai kepercayaan mereka. Oke, ada lagi? Ya, Ibu silakan. Kalau Kristen Yahudi sekarang ini, apakah mereka masih melakukan itu atau tidak? Oke, kalau Kristen Yahudi sebenarnya disebut sebagai the Messianic Jew. Itu julukan mereka, Messianic Jew atau orang Yahudi Messianik, orang Yahudi yang percaya pada Mesias yang telah datang. Apakah mereka melakukan tradisi Yahudi? Tidak, khususnya dengan sunat, karena itu sudah sangat jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Di situ sudah diperdebatkan apakah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus wajib disunat. Jawabannya adalah tidak. Tapi kalau ada orang Yahudi yang disunat, dia boleh disunat. Dalam artian ya, saya percaya orang Kristen juga ada yang disunat. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib bagi seorang Kristen. Jadi kalau dia lahir sebagai keturunan Yahudi, dia adalah orang Israel, lalu percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak diwajibkan untuk disunat. Oke? Ada lagi? Ya, Ibu silakan. Katolik wajib disunat ya? Oh, ini saya baru dengar. Saya nggak pernah dengar ini. Hah? Iya ya? Oke. Ya, saya tidak tahu apa alasan mereka. Saya belum pelajari ini. Ya. Nah, ketika dia masuk Katolik, wajib disunat. Alasannya? Oh, Oke. Nanti saya coba pelajari kenapa, apa alasannya. Tapi sejauh yang kita tahu dalam Alkitab tidak ada kewajiban. Bahkan justru dilarang untuk mewajibkan. Nah, itu Kisah Para Rasul pasal 15. Yaitu di mana ketika orang Yahudi, kan orang Yunani mau masuk Kristen. Lalu mereka bilang, "Oh, orang Yunani, kalian belum disunat. Kalian tidak boleh masuk atau kalian kalian bukan bagian dari keluarga Allah." Kisah Para Rasul pasal 15 menjawab bahwa ketika diadakan pertemuan oleh semua para rasul, diputuskan bahwa orang Yunani ketika mereka masuk Kristen sudah dibaptis tidak wajib disunat. Justru kalau mewajibkan sesuai dengan Alkitab adalah hal yang salah. Oke, kalau untuk Katolik saya belum tahu alasannya apa, tapi secara sekilas kalau dalam Alkitab harusnya tidak boleh diwajibkan. Karena itu adalah sesuatu yang sudah bersifat jasmaniah kalau kita berbicara gereja. Oke. Ada lagi? Iya. Ya. Apakah Zionis itu Kristen? Zionis sebenarnya adalah sebuah gerakan cinta Yahudi atau cinta Israel. Nah, Zionis sebenarnya sebuah istilah yang baru muncul bukan di zaman Alkitab. Bukan di zaman Perjanjian Lama, juga bukan di zaman Kisah Para Rasul ini.
Tapi Zionis adalah satu ungkapan yang muncul di zaman setelah Tuhan Yesus, setelah para rasul. Yaitu pada saat tahun 70 Masehi, Israel kan dihancurkan. Dan Israel bukan lagi sebuah negara, di mana seluruh orang Yahudi yang ada di Israel tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, ketika mereka tidak ada lagi negaranya dan mereka sedang tersebar ke seluruh dunia, tapi orang-orang ini masih begitu mencintai Israel, mereka sebagai orang Yahudi, maka mereka disebutlah Zionis, orang-orang yang mencintai Israel, orang-orang yang mau kembali ke negaranya dan melahirkan negaranya kembali. Dan itu terjadi tahun 1948, tepatnya 14 Mei 1948. Orang-orang ini yang disebut sebagai Zionis ini kembali ke negara mereka, dan makanya lah sekarang ada namanya negara Israel, walaupun sempat hilang dari peredaran. Mereka tidak percaya Kristus. Kenapa mereka disebut Zionis? Karena Zion, kan? Sion. Sebenarnya itu Sion. Kalau dalam Alkitab kita bahasa Indonesia dibaca Sion. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Zion, Z-I-O-N. Jadi itu tertuju kepada Sion, Bukit Sion. Jadi mereka ada orang Israel yang mencintai Bukit Sion. Mereka disebut Zionis atau Zionist. Itu adalah salah satu ritual mereka. Tembok ratapan adalah salah satu ritual di mana mereka yang meratap. Kenapa mereka meratap? Karena itu adalah bagian dari tembok yang dihancurkan ketika Israel hancur. Okay, tembok ratapan. Dan itu sudah masuk ke mistik lah. Tidak lagi sesuai dengan ajaran perjanjian lama. Dan mereka masukkan doa mereka kan di situ kan, di lubang-lubangnya. Kalau ditanya lebih lanjut apakah Israel sekarang adalah negara Kristen, tidak. Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya beberapa orang atau ada orang Kristen. Nah, jadi Israel itu adalah negara Israel, di dalamnya ada orang Kristen. Tapi apakah itu negara Kristen? Tidak. Israel bukan negara Kristen, justru sangat-sangat duniawi. Salah satu pusat LGBT di dunia ada di Israel. Israel sangat mendukung LGBT bahkan. Jadi kalau dibilang Israel adalah negara Kristen, bukan. Tapi apakah kita orang Kristen kemudian tidak mendukung Israel? Masuk ke politik. Indonesia tidak mendukung Israel kan? Indonesia mendukung Palestina. Lalu kita orang Kristen seperti apa? Secara negara, secara politik, kita ada negara Indonesia. Tapi secara iman, sesuai dengan Alkitab kita percaya suatu hari Israel akan dibangkitkan Tuhan. Dan dalam Roma pasal 11 contohnya, kita diajarkan untuk tidak melupakan Israel, untuk tidak menganggap Israel sebagai satu bagian yang sudah tidak ada harapan. Seperti saya bilang, Israel sekarang bukan negara Kristen, tapi sesuai dengan janji Tuhan, di zaman akhir atau di akhir zaman Israel akan dibangkitkan kembali. Itu dimulai dari tahun 1948 kemarin. Itu juga sesuai dengan Matius pasal 24 ketika dikatakan bahwa ketika pohon ara itu mulai lunak kembali artinya mulai dia nampak lagi daunnya. Disitulah Tuhan Yesus akan segera datang. Dan itu sudah nampak di tahun 1948, di mana Israel mulai lagi berdaun dia, mulai lagi hidup dia, yang selama ini dipikir sudah mati, tiba-tiba hidup lagi tahun 1948. Berarti Tuhan Yesus akan segera datang. Jadi sama seperti dikatakan oleh Abraham, ya, kita perjanjian, kita tidak boleh mengutuk Israel. Ya, memang apa yang mereka lakukan sampai hari ini banyak hal tidak benar, itu benar, kita juga harus akui. Tapi dalam posisi mereka sebagai negara pilihan Allah atau umat pilihan Allah, itu masih berlaku. Ada masanya di mana mereka akan dibangkitkan lagi. Ada lagi? Menarik pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi? Tak ada?
Oke, tak ada. Mari kita lanjutkan di sini sedikit lagi tentang pekerjaan Roh Kudus. Mungkin kita berhenti sampai di situ nanti. Untuk karunia Roh Kudus kita akan lihat di minggu depan supaya kita bisa lebih fokus. Oke. Dan tadi mengenai pemenuhan oleh Roh Kudus, kita sudah lihat bahwa apa yang terjadi dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau seseorang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang harus dia lakukan? Apakah kita perlu datang kepada, seperti saya bilang tadi di awal, pendeta-pendeta yang seperti superhuman, yang mereka bisa mentransferkan Roh Kudus atas kita? Apakah perlu kita pergi kepada mereka supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau apa hal yang sebenarnya dalam Alkitab diberitahukan kepada kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Hal yang pertama adalah kita harus menyatakan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Cara pertama supaya Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita adalah pertobatan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa kita. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Karena Roh Kudus tidak akan berdiam dalam diri seseorang yang berdosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya dengan mengaku dosa di mana Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Hanya dengan mengaku dosa, hanya dengan bertobat dari segala dosa kita. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mengakui akan kerohanian kita yang hancur dan harus bergantung sepenuhnya pada Allah. Harus ada pengakuan di hadapan Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat itu dalam 1 Yohanes juga pasal 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya kita harus merendahkan diri. Kalau kita terus meninggikan diri kita dan berpikir bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Satu hal yang dalam kekristenan zaman sekarang supaya kamu dipenuhi oleh Roh adalah dengan cara kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang hebat. Selalu berpikir positif. Kamu berpikir positif, pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang hebat. Kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang kudus, kamu adalah anak Tuhan. Segala macam diberitahukan kepada kita hal-hal yang positif, baru Roh Kudus akan turun atas kita. Bukan demikian. Tapi sebaliknya di sini, kalau kamu terus berpikir bahwa kamu adalah orang yang baik, kamu orang yang tidak berbuat dosa, maka kamu sedang membuat Allah berdusta. Sebaliknya, kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh, Allah bekerja dalam diri kamu. Kamu harus merendahkan diri, mengakui betapa berdosanya kamu, betapa kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketiga, kita harus membaca Alkitab setiap hari dan menghadiri sekolah minggu atau kelas-kelas belajar Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 2. Kita lihat. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Supaya kamu hidupnya dipenuhi oleh Roh, kamu harus melakukan ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kamu harus merindukan, sama seperti bayi, dan tiap hari, tiap saat mau minum susu. Demikianlah kamu orang Kristen. Kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu harus begitu merindukan, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kamu harus datang dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Keempat, berdoa secara individu dan juga secara bersamaan di gereja dengan menghadiri persekutuan doa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mau untuk terus berdoa di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Bukan hanya berdoa sendiri, berdoa secara pribadi, tapi juga berdoa bersama-sama dalam gereja. Katakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh, hidup kita dipenuhi oleh Roh,
maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di gereja Tuhan. Lalu kita harus memiliki persekutuan yang berkelanjutan dengan mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Itu tadi Ibrani 10:25. Jadi bukan hanya berdoa tapi juga dalam persekutuan kita ada persekutuan. Yang makanya tadi bilang saling menasihati, ya kan? Tapi marilah kita saling menasihati. Dalam persekutuan kita harus ada waktu di mana kita saling bercerita, di mana kita saling menasihati. Makanya dalam persekutuan biasanya bukan hanya kita ibadah, tapi ada waktu mungkin diskusi. Ada waktu di mana kita makan bersama. Makan bersama kita bisa ada waktu untuk bercerita, chit-chat satu dengan yang lain. Itu waktunya kita saling menasihati. Ada hal-hal yang kita pikir kurang baik, kita saling menasihati, kita beritahukan kepada saudara kita. Itu namanya persekutuan. Lalu yang keenam, kita harus menyerahkan diri dalam baptisan air dan ikut serta dalam perjamuan kudus. Ini adalah hal-hal yang jelas sekali dalam Alkitab diajarkan kepada kita. Orang dibaptis adalah bagian dari keluarga Allah. Lalu ketika mengikuti perjamuan kudus kita diingatkan. Perjamuan kudus adalah sarana supaya kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Tidak jarang dalam perjamuan kudus kita kembali perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketujuh, kita harus melayani Tuhan dengan talenta apapun yang kita miliki. Melayani Tuhan. Apa talenta yang kita miliki? Mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kecil besar menurut pandangan manusia tidak penting. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk kita bisa melayani Tuhan. Lalu kedelapan, kita harus memberitakan Injil. Begitu banyak orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang mengaku percaya saja masih banyak yang belum sungguh-sungguh percaya. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Di gereja kita banyak traktat. Mari kita ambil. Bawa setiap minggu kita datang, mungkin bawa 2, 3. Tidak usah banyak, mungkin kita pikir kalau banyak nanti kita tidak akan berikan kepada siapa. Bawa 2 atau 3 saja. Atau 5. Pikirkan dalam 1 minggu, mungkin satu hari, siapa yang saya bisa berikan traktat ini. Supaya mereka membacanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, saya juga mau berikan supaya mereka betul-betul lihat. Apakah betul mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Atau hanya bilang-bilang saja percaya Tuhan Yesus. Tapi tidak benar-benar menginjili. Kesembilan, kita harus memberi kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, ini bukan menyogok Tuhan. Kalau kamu memberikan persembahanmu, maka Tuhan akan bekerja dalam dirimu berlimpah-limpah, bukan. Tapi memberikan di sini adalah sebuah sikap. Apakah kita mempunyai sikap yang rela memberi kepada Tuhan? Makanya persembahan dalam gereja kita bukan persembahan yang diwajibkan. Kita mengajarkan perpuluhan, karena itu adalah ajaran Alkitab. Kita mengajarkan tentang ucapan syukur. Kita mengajarkan tentang persembahan tentu. Tapi tidak ada di antara ini yang kita katakan, kamu harus berikan. Kalau kamu nggak berikan, kamu akan dicari. Nggak ada kan? Nggak ada di sini Bapak Ibu yang nggak bayar perpuluhan, kami WA kan. Mana perpuluhanmu bulan ini? Mana ucapan syukurmu bulan ini? Nggak ada kan? Dan waktu berikan persembahan tidak ada yang perhatikan kan? Dia kasih nggak ya? Nggak ada orang yang khusus. Pemimpin pujian saya percaya juga tidak secara khusus memperhatikan siapa yang kasih persembahan, siapa yang tidak, ya kan? Tidak. Karena ini semua sikap hati. Bagaimana kedewasaan kita dalam Tuhan. Semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita akan berikan kepada Tuhan sukarela dari hati kita. Tidak perlu diwajibkan. Kalau kamu diwajibkan pun, kalau itu bukan dari hatimu, maka tidak ada gunanya. Tuhan tidak butuh itu. Ini kalau kita ingat di dalam gereja kita sekarang tidak ada lagi yang namanya apa? Kemarin yang dikasih setiap bulan di persekutuan. Apa? Saya tiba iuran. Kita hapuskan yang namanya iuran.
Nggak tahu entah kenapa itu ada dulu. Jadi setelah saya masuk dalam gereja ini, saya pikir iuran tidak benar. Dan kita hentikan iuran, karena iuran artinya pemaksaan dalam tanda kutip. Walaupun dibilang kamu nggak kasih pun nggak ditagih, tetap ada pemaksaan. Secara psikologis, secara jiwanya agak terpaksa memberikan. Kalau nggak kasih kan malu. Jadi nggak ada, semuanya sukarela. Tapi itu menunjukkan sikap hati. Okay? Yang ke-10, kita harus siap menderita bagi Kristus. Siap menderita, dihina, dimaki, dicerca, bahkan dianiaya. Kalau itu untuk kebenaran, maka kita harus siap mengalaminya, menikmatinya kadang-kadang. Karena kadang-kadang kesulitan itu tidak datang lalu pergi secepatnya. Kadang bertahan sangat lama, bisa bertahan sampai mati. Jadi belajarlah untuk menikmatinya. Jadi, harus siap menderita bagi Kristus. Oke? Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tak perlu pergi ke orang yang bisa mentransfer kamu Roh Kudus. Tak ada yang namanya transfer Roh Kudus. Oke? Jangan merasa, oh mereka hebat sekali. Kalau kita melihat hal-hal itu di sosial media, atau ada tetangga kita yang mengalami hal-hal demikian lalu cerita, atau mungkin kita dengar, nggak jauh dari rumah kita terjadi kan. Karena hal-hal seperti ini bukan hanya terjadi di gereja kan, kadang-kadang terjadi juga di rumah-rumah kan, ketika mereka berkumpul. Wah, itu hebat sekali. Tidak hebat. Karena di hadapan Tuhan itu tidak benar. Oke. Lalu yang terakhir mengenai pekerjaan Roh Kudus, ketika Roh Kudus bekerja, ada saat di mana dia kita dukakan. Duka cita Roh Kudus. Oke. Roh Kudus berduka. Ketika kapan Roh Kudus berduka? Kita lihat di sini di nggak usah lihat pengakuan iman Westminster ya, terlalu panjang untuk kita baca, tapi Roh Kudus didukakan ketika kita tidak mematuhi firman Allah. Jadi setelah pengakuan iman Westminster itu ada penjelasan di bawahnya. Roh Kudus didukakan ketika kita tidak mematuhi firman Allah dan hidup dalam cara hidup yang tidak kudus. Oke, Efesus 4 ayat 30. Mari kita lihat. Efesus 4 ayat 30. Kita mendukakan Roh Kudus ketika kita melakukan dosa. Makanya di sini katakan Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oke. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dikatakan di sini, janganlah padamkan roh. Itu sama. Intinya sama. Padamkan roh di sini artinya kamu mendukakan dia, kamu tidak mau ikuti dia, kamu tidak mau turuti dia. Ya, Roh Kudus bekerja dalam diri kita dengan firman Tuhan yang Ia ingatkan kepada kita, tapi kita hiraukan, kita tidak mau ikuti. Ya, dan itu ada beberapa hal. Yang pertama, dosa kedagingan seperti fraksi, perpecahan, ketidakadilan, kecemburuan, iri hati, kerakusan, percabulan dan sebagainya. Oke, kita bisa baca dalam 1 Korintus 3, 5, 6, Efesus 4. Oke. Ya, tidak perlu lihat semua hal di sana, kita bisa lihat di rumah kita, tapi itu mengenai kedagingan. Ketika kita mengikuti kedagingan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Lalu dosa rohani, seperti kalau itu kedagingan yang kita lakukan dengan daging kita, sekarang yang kita lakukan dengan roh kita, kesombongan, tidak percaya. Ya, makanya seorang yang bernama Dr. Chia Yuming dari Spiritual Training Theological Seminary di Nanking, Tionghoa, mengatakan dosa rohani adalah dosa yang 10 kali lebih buruk daripada dosa daging. Dan Spurgeon juga katakan bahwa di antara 10 hukum Taurat, dosa yang paling mengerikan adalah dosa atau hukum yang paling susah ditaati, atau hukum yang paling mengerikan adalah hukum ke-10. Karena itu dosa roh, yaitu jangan mengingini. Kalau kamu mau mencuri, bagaimana cara mencuri? Kamu bisa mencuri hanya dari hatimu. Nah, kamu harus punya tangan kan untuk mencuri. Kamu harus sehat, kamu harus bekerja. Membunuh juga sama, menggosip juga sama. Kamu butuh energi untuk berbicara. Tapi kalau dosa mengingini,
Ketika kamu pun sudah terbaring di atas tempat tidur rumah sakit, tak bisa ngapa-ngapain pun, matamu pun bahkan tidak bisa kau buka lagi, tanganmu nggak bisa kau gerakkan, kakimu tak bisa kau gerakkan, tapi hatimu masih bisa berbicara. Dalam hatimu kamu masih bisa melakukan dosa mengingini. Nah, jadi hati-hati dengan, makanya kita harus sangat-sangat peduli dengan apa yang ada dalam hati kita. Oke, harus sangat-sangat perhatikan karena dosa-dosa ini bisa membuat Roh Kudus berduka. Oke. Dan di sini dalam Katekismus Besar Westminster pertanyaan 150, apakah semua pelanggaran di dalam hukum Taurat Allah memiliki kekejaman yang setara dalam mereka dan di hadapan Allah? Seluruh pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Taurat Allah tidaklah setara dalam kejahatannya, melainkan beberapa dosa di dalam mereka dan dengan alasan dari beberapa kejengkelan adalah lebih kecil di hadapan Allah daripada dosa-dosa yang lain. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita seharusnya tidak menodainya. Oke, jadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau kita bilang kita dipenuhi oleh Roh Kudus berdiam dalam diri kita adalah orang Kristen, kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus katakan ketika penolong itu datang, ketika dia berdiam, dia akan mengingatkan segala apa yang telah kuajarkan kepadamu. Oke? Bukan kamu pergi bermeditasi dan merenung sendiri, mencari sendiri dari dalam dirimu. Tidak. Tapi mengingatkan. Berarti firman Tuhan. Dia memampukan kita pelajari firman Tuhan, dia mampukan kita untuk mengerti. Lalu setelah kita pelajari, dia mampukan kita untuk mengingat firman Tuhan. Tidak mudah ketika kita menghadapi sesuatu. Nah, kita bisa saja blank, kita bisa tidak mengingat firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan bekerja, membantu kita untuk mengingat firman Tuhan. Disitulah kita hidup. Ketika kita taati, kita hidup sesuai dengan firman. Oke, saya rasa selesai sampai di sini untuk malam ini. Minggu depan kita akan melihat tentang karunia-karunia Roh Kudus. Oke, sebelum kita tutup mendoa, ada pertanyaan? Ada? Kita yang ada di gereja atau yang kita yang ada di Zoom? Ada pertanyaan? Minggu depan kita lihat tentang karunia-karunia Roh Kudus. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Dan teman-teman juga yang bisa mengikuti melalui Zoom. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari, bahkan mengenai Roh Kudus-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memahaminya dan sungguh-sungguh melakukan dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami semua lebih peka terhadap suara Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami, yang mengingatkan kepada kami akan kebenaran firman. Pimpin dan sertai kami Tuhan, bahkan dengan Roh Kudus-Mu, dan tolong kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan